Nama saya Ayuandira dengan NPM 202214501930. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen untuk mewawancarai beberapa narasumber dalam memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang bertemakan bullying atau perundung. Lanjut saja, saya akan mewawancarai narasumber pertama saya. Selamat siang, Dik. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, Kak. Di sini saya sedang membutuhkan narasumber untuk diwawancarai mengenai bullying atau perundung. Oke, Kak. Langsung aja ya, Dik. Apakah Anda pernah dengar istilah perundung atau bullying? Saya pernah dengar sih. Apakah Anda pernah menjadi korban bullying? Saya sendiri tidak pernah, tetapi saya memiliki teman dekat yang dahulunya menjadi korban bullying yang cukup parah. Boleh diceritakan jenis bullying apa yang teman Anda dapat? Jadi teman saya ini mendapat bullying verbal semasa sekolah dasarnya. Ia mendapat hinaan hingga menerima berbagai caci makian dari teman-teman hingga guru di sekolahnya, yang disebabkan oleh fisiknya serta kemampuannya yang kurang dalam belajar. Dia juga mengalami bullying fisik di mana dia sering mendapat kekerasan fisik seperti ditendang hingga dipukuli. Sebagai seorang yang pernah menjadi korban bullying seperti teman Anda, apa yang akan Anda lakukan seandainya melihat pelaku sedang merundung orang lain di depan mata Anda sendiri? Kalau pelakunya orang yang saya kenal, mungkin saya akan langsung menegurnya. Tetapi jika itu orang asing, saya akan melaporkannya kepada seseorang yang setidaknya bisa menghentikan aksi perundungan tersebut. Baik, terima kasih ya Dik atas jawabannya. Di sini saya sebagai mahasiswi ingin sedikit menjelaskan dan berbagi ilmu apa itu istilah bullying atau perundung. Jadi bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang akan membuat orang itu merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun dilakukan oleh kelompok. Bullying atau perundung bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Dampaknya pun bermacam-macam. Contohnya tidak percaya diri, pemalu, sering diejek, ditertawakan, bahkan kadang dipukul. Jadi apa saja yang harus kamu lakukan pada saat mengalami perundungan, yaitu dengan menceritakan, laporkan perilaku perundungan yang kamu terima, hindari bersikap menahan diri atau membalas perilaku perundungan. Lalu tanyakan alasan masalah atau tolak permintaan pelaku dengan cara yang sopan. Itu aja sih Dik, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya Dik. Sama-sama, Kak. Terima kasih kembali atas informasi yang sudah diberikan. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Ayuandira. Di sini saya akan sedikit mewawancarai tentang bullying. Boleh memperkenalkan diri? Nama saya Anissa. Nah, baik, langsung aja ya. Apakah Anda pernah mendengar istilah perundung atau bullying? Bullying pernah dengar. Apakah Anda pernah menjadi korban bullying? Kalau misalkan jadi korban bullying secara fisik sih nggak pernah ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dikatain kayak misalkan kataan nama orang tua itu saya pernah waktu SMP. Jika pernah, boleh ceritakan tindakan bullying apa yang Anda alami? Jadi saya waktu SMP itu punya teman dekat. Nah mereka tuh kalau manggil saya tuh pakai nama orang tua kadang mungkin kan. Nah, mereka bilangnya cuma bercanda nih gitu. Seperti itu doang sih.
Sebagai seseorang yang pernah menjadi korban bullying, tindakan apa yang Anda lakukan jika Anda melihat teman Anda sedang dibullying? Kalau saya pribadi sih ya, kalau misalkan ada pelaku bullying yang merundung gitu anak-anak siswa lain, semisal secara hinaan gitu, saya bakal negur sih, kayak misalkan itu tuh nggak baik, gak sopan. Kalau misalkan secara fisik, saya bakal langsung lapor ke pihak guru sih, karena itu gimana ya, kayak misalkan harus bertindak langsung dari guru gitu. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu bullying. Jadi, bullying adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan secara verbal, fisik ataupun sosial. Tindakan tersebut biasanya dilakukan di dunia maya maupun dunia nyata, yang akan membuat korban tersebut menjadi tidak nyaman atau menjadi tertekan. Tindakan yang harus dilakukan pada saat kita mengalami korban bullying yaitu dengan melaporkan tindakan tersebut dan tidak melakukan atau bersikap balas perlakuan tersebut. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Makasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira. Di sini saya akan mewawancarai Anda mengenai apa itu bullying. Boleh memperkenalkan diri? Ya, nama saya Yulia. Oke, langsung aja ya. Apakah Anda pernah mendengar istilah perundung atau bullying? Iya, saya sebelumnya pernah mendengar istilah tersebut. Apakah Anda pernah menjadi korban bullying? Alhamdulillah, saya kalau menjadi korban, saya belum pernah. Tapi beberapa teman saya belum pernah ada yang jadi korban bullying. Jika pernah, ceritakan jenis bullying apa yang pernah Anda alami? Kalau teman saya sih dulu seperti dirundung ya, kayak seperti dipojokin tempat gitu, dihina atau secara verbal gitu, atau mungkin disiksa fisiknya gitu, seperti itu sih. Oke, sebagai seseorang yang pernah menjadi korban bullying, tindakan apa jika Anda melihat orang tersebut merundung? Kalau seandainya di tempat umum, saya pasti nggak berani ya. Kalau misalnya di sekitar lingkungan sekolah atau keluarga, mungkin saya akan berusaha pertama menegur, terus melerai kejadian yang terjadi, dan mungkin make sure lagi atau memastikan lagi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi gitu, dan mengedukasi dan memberitahu si pelaku agar tidak mengulangi kejadian yang sama gitu, agar tidak ada korban-korban lagi gitu. Mungkin seperti itu. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu bullying. Jadi bullying itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, dan sosial, baik itu dilakukan di dunia maya maupun di dunia nyata, yang akan membuat korban tersebut menjadi tidak nyaman, sakit hati, bahkan tertekan. Tindakan yang harus kita lakukan pada saat menjadi korban bullying tersebut salah satunya yaitu melaporkan tindakan tersebut dan hindari bersikap ingin membalas perbuatan tersebut. Itu aja sih yang ingin saya jelaskan. Terima kasih. Sama-sama.